Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Devito. Selamat jumpa lagi pada channel yang berbagi tentang ilmu pengetahuan, apa itu hidrolik, masalah pneumatik, itu kemudian termasuk masalah drone view dan beberapa yang terkait dengan unit PCP. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah tes 2 kali. Periode yang pertama terkait dengan pipa dural, yang kedua terkait dengan kuningan, dan yang ketiga jadi kita akan ngetes terkait dengan stainless. Jadi ini ada stainless, ini saya punya 2 macam, yang 316 ya, stainless 316, ini stainless yang 316 dan yang 304. Kalau yang 316 ini produk Parker. Kalau saya sudah paham dari awal, memang dia peruntukannya untuk termasuk pesawat ulang-alik ya, dan lain-lain. Bahkan di industri penerbangan, Parker itu juga menjadi unggulan, termasuk di dalamnya seal-sealnya maupun o-ring-o-ringnya gitu ya. Kebetulan saya dulu juga bermitra dengan distributor Parker di Indonesia gitu. Jadi ini ada 2, jadi yang tebal 1,5 mili dan yang tebal 2 mili gitu. Jadi sahabat, kalau untuk uji coba saya memang sengaja menggunakan yang kecil supaya bisa menangani karena keterbatasan mesinnya. Sebenarnya secara beban itu sama saja, mau yang besar maupun yang kecil, yang penting ketebalannya yang diukur. Nah, kalau untuk ukuran diameter besar maupun diameter kecil, nanti paling yang berbeda pada elongation-nya gitu. Jadi elongation itu daya lentur, jadi pendek itu. Kalau dia berubah di parameter ya. Nah, kalau panjang juga demikian gitu. Tapi secara beban sama saja. Hanya bedanya pada jarak elongation dari suatu bahan ya. Jadi dia toleransi ininya lebih besar gitu, pengembangannya, hasil ukuran pengembangannya, tetapi bebannya sama. Sama halnya kalau kita menginjak sebuah kayu ya. Kalau kayu pendek itu kalau retak sedikit itu udah langsung membahayakan gitu ya. Dengan beban yang sama dibandingkan dengan kayu panjang, walaupun dia sudah melengkung itu tapi belum menunjukkan ke arah putus, itu masih bagus gitu ya. Artinya sama saja secara beban, hanya yang membedakan dia elongation-nya aja, jarak elongation-nya. Dan sekali lagi sahabat, ini bukan menjadi standar ya. Di hasil yang saya buat ini bukan menjadi standar terutama untuk industri maupun hobi ya, tapi ini sebagai referensi saja. Kita ingin membuktikan saja secara tekanan ya. Walaupun secara material properties atau paduan material itu sebenarnya sudah terlihat ya dari beberapa unsur. Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Ini ada beberapa campuran-campuran ini ya. Campuran-campuran ini yang banyak nanti saya sampaikan. Pemilihan tergantung dari Anda sendiri, kebutuhannya untuk apa gitu ya nanti. Kalau untuk yang keperluan daerah yang berasam atau di laut, apa mungkin pipa itu direndam, sahabat bisa pilih sendiri yang mana. Atau memang hanya kebutuhan kita hanya untuk keperluan PCP ya. Jadi kita nggak membedakan mana dural, mana kuningan, mana stainless yang paling bagus. Sebenarnya yang paling bagus bagi kita sesama hobi itu adalah yang paling ringan, bahan yang paling ringan dan paling kuat ya. Tapi masing-masing tentunya ada untung dan ruginya daripada penggunaan material ini. Baik, kita ikuti saja. Mohon yang belum subscribe ya, supaya semangat kita membuat kontennya. Oke, kita ikuti. Selanjutnya seperti biasa, jadi saya ini menggunakan baut ya. Masing-masing ini saya pakai 6 baut dengan M6 ya. Tentunya ini lebih kuat ya. Saya menggunakan untuk o-ringnya kita pakai yang SOR 90 semua. Jadi dari pengalaman kemarin kita menggunakan yang 70 nggak kuat. Jadi ini kita pakai yang SOR 90. Tentunya ini kelas A ya, rubber end bearnya. Nah ini masing-masing panjangnya ini 30 saya buat panjang,
30, tetapi ini nggak berpengaruh karena ini bukan pakai drat, kita menggunakan pin ya. Untuk saran saya, jadi kalau ini memang bisa di drat, itu paling bagus menggunakan drat. Jadi ini untuk yang tipis-tipis karena saya sulit dan nggak mempunyai apa namanya tab yang memadai, sehingga kita nggak bisa lakukan untuk drat ini. Kita akan coba dulu untuk yang Parker ini ya, Parker 1,5 mili ya. Ini saya udah siapkan, ini saya masukkan. Nah, mudah-mudahan nggak bocor nanti. Ini saya belum kencangkan ya, Oke, udah. Ini saya geser dulu. Nah, di sini ya. Nanti tekanan akan terlihat di sini ya. Kembali seperti biasa, saya akan ingin melihat seberapa perubahan yang terjadi pada diameter ini. Saya ukur dulu. Nah, nanti semuanya akan saya catat di data. Jadi, ini kita kalibrasi dulu. Takutnya nanti dia nggak sesuai ya. Nah, ini masih ada 0,01. Jadi ini bisa jadi karena nih permukaannya ini kotor. Jadi karena ini kita menggunakan mikrometer yang sangat presisi ya. Sebenarnya ada teori alat lagi. Kalau kita menggunakan dial indikator di sini ditempel ya, kalau ada pengembangan itu kelihatan langsung bisa gitu. Sekian mikron itu ya. Saya nggak ada. Ya oke. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya kurang minusnya itu adalah 0,05 ya. Saya catat semua nih. Ini yang SS 316 1,5 minus 0,05. Ini kita pompa dulu. Ya, kita isi biasa. Ini posisinya harus berdiri gini supaya olinya nanti masuk ke dalam, udaranya di atas. Nah, nanti udara kita buang. Karena kalau nanti udara saya juga nggak berani ngeri karena risikonya cukup tinggi. Ya, kita pompa dulu. Nah sudah ada berapa ini? 300 PSI ya, kompresi udaranya. Udah, kita buka dulu. Nah, supaya udaranya masuk keluar. Kita pompa lagi. Masih ada. Ya, buka lagi. Nah, sahabat, kita akan mulai. Nanti kita bisa lihat di sini ya. Kita yakin ini langsung saya nanti per 2000. Ya, kita per 2000. Kita ukur, kita pompa 500 PSI. Nah, 800, 900. Nah, waduh, itu tegang ya. 1000 lebih. 1500 PSI. Kurang dikit hampir 2000. Ya. Ya, ini 2000 PSI sahabat. Nah, ini ngeri juga. Tapi ini ada penurunan sedikit, berarti masih ada udara. Saya akan ukur. Wah, bagus nih. Oh, cuma di ujung sini ada. Di sini bagus. Nah, jadi saya ukurnya nanti di 55. Saya catat dulu ya. 55. Jadi ini plus 0,055. Bagus nih. 0,055 ya. Saya naikin lagi ya, 2500 PSI ya, kelihatan ya. 3000 PSI. Yuk, 3000 PSI tuh ya, 3000 PSI ini 1,5 mili ya. Wah, dikit 0,1, tapi di ujung sini nanti saya ambil rata-rata aja. Ini ada 0,12 dan 0,6 enggak, ini saya ambil 0,06 0,12 minimum dan maksimumnya supaya rata-rata. Jadi ini tadi di 3000 PSI. Halo, 3000 PSI ini ngeri amat nih. Nah, gini aja. Oke, agak jauh. Kita naikkan lagi ke 4000 coba. 3.500 ya sahabat ya. 3.500. Agak dekat aja. 4.000. Ya, 4.000 sahabat. Tuh. 4.000 ya. 4.000 PSI ini.
4000 PSI ini. Saya ukur 0,07, 0,07 sorry. Ya 0,07. Ya 0,07 nih rata nih. 0,07 saya catat. 4000 PSI ini. 4000 PSI. Kita mau 5000 PSI ya. Ya. Mudah-mudahan nggak jebol. Kalau jebol nanti ketahuan nih. Kita naikin dikit. 4500 ya. Tahu tadi belum ada yang bunyi klek. Aduh, apa nih? Ini ada udara nih. Di sahabat, tangki saya lagi kosong nih. Tadi udah 4500 ya. Saya isi dulu tangkinya. Kita buka dulu tuh, turun tuh ya. Nah, ya pantesan olinya kosong ya. Kita lihat di sini. Nih olinya kosong. Bukan kosong, kurang. Ini saya harus isi dulu. Saya tambahin ini karena nih udara yang masuk ke sana jadi terpaparnya lama. Nah, sip. Kita tutup dulu. Oke. Sekarang saya mau langsung naikkan ke 5000. Ya. Langsung. Kita lihat di sini kelihatan tekanannya ya. 3000, 3500, 4000, ya 4000, 4500, ya 5000 ya, 5000 kurang dikit. Ada pompanya ini udah habis nih. Presurnya nih, setelannya ini 5000 lalu kalau untuk ngangkat fuso 3 bisa ngangkat ini. Ya, iya, tapi bagus nih urinnya nih. 5000 ya, ada sedikit. Halo, 16 ini ya 16. Oke, 16 0,16. Oke sahabat, jadi ini pompa kita kelihatannya ada masalah nih, jadi dia maksimum cuma di 5000 aja tuh. Kalau kita mau setting tekanan lagi di dalam sini bisa, tapi ini kita bongkar dulu lama. Oke, kita hold dulu. Kita akan bongkar dulu nih. Pompa ini ya. Ini setengahan tekannya itu harusnya ada 2. Ini untuk low pressure sama high pressure, tapi kelihatannya yang ini sudah ditutup ini karena udah gak berfungsi nih. Jadi ini kita mau naikkan dikit. Tekanannya mampu berapa? Nah, kita akan putar dikit, naikkan tekanannya. Ini hisapnya, ini kembalinya. Ini filternya penghisapan. Ini pressure relief valve kalau dalam hidrolik namanya. Nah, di sini harusnya ada high pressure-nya nih. Nah, kelihatannya nggak ada nih. Sepertinya tekanannya rendah. Udah pol ini. Nah. Kita akan coba lagi. Mudah-mudahan bisa naik. Dia terakhir di 5000 ya. Bisa 6000 aja bagus. Kita tutup. Kita pompa. Nah, ini udara nih. Ya, naik. 1000 ya. 1500. 2000. 3000. Tegang. Sampai jengat. 4000. 4000. 5000. Waduh, berdiri. Sampai berdiri dia 5000. Tekan dulu. Sampai dia saking tegangnya. Kita coba lagi ya, sahabat ya. Tadi sampai itunya tegang, sampai keangkat ya. Lumayan tinggi banget tekanannya. Ya 1000 gerak. Loh, semakin tegang. Nah, ini 4000.
5.000 ya, 5.000 nih. Toko dulu jadi sampai ngangkat nih. Udah 17 sahabat. Di 5.000 udah 17. Jadi kalau saya teruskan kayaknya meledak nih. Kalau saya teruskan lagi 6.000 coba. Nah, 5.000. 5.000. 5.000. 6.000. Ya, itu 6.000. Waduh. Udah gak masuk ya? 18. Waduh. Ya 6.000 sahabat. 6.000 ya. Ada bocor ini. Oh, ini. Ini nih, bocor nih. Apanya nih? Oh, dari sini lagi. Duh, pantesan. Jadi 6.000 dari situ. Kita perbaiki dulu. Jadi sahabat, jadi opernya udah pakai 90, Python juga hancur. Jadi saya terpaksa harus menggunakan tembaga ini. Jadi metal to metal kontak aja. Kita masukkan di sini. Udah cepat nih. Mudah-mudahan nggak jebol ya. Sahabat gitu, kita lanjutkan setelah kita perbaiki ini. Tadi menggunakan seal tembaga ya. Kita akan mulai lagi. Ini yang masih tetap Parker ya. Oke. Kita tekan 1.000, 2.000 ya. Kita lihat. 3.000 ya. Ya, atau 200 bar ya. 4.000. Tuh lihat sudah mulai tegang ininya, selang yang ke pipanya. 4.000 ya. 5.000. Nah, ini pakai geser. Nah, 5.000 ya. 6.000 ya. Tuh ya, udah naik ya, naik tegang. Sekarang udah 6.000 nih. Nah, ini 6.000 nih. 6.000. Nah, kita ukur dulu. Ukur ini. 19, 0,19 sahabat. Saya teruskan. Sahabat, kalau saya teruskan nanti ini saya nggak bisa melanjutkan karena ini maksimal tekanan selangnya ini 6.500 sampai mentul-mentul itu. Ya, artinya secara tekanan ini bagus dan kita juga untuk uring-uring ternyata bagus ini nggak bocor ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang masih tebelnya sama tapi ini kita menggunakan yang 304 ya. Ini kita tuh buka dulu ya, tuh langsung ya. Ini yang 316 saya buka dulu. Sekarang kita menggunakan yang 304 nih. 304 tebelnya 1,5. Nah, sama yang prosesnya kita isi. Nah, ini posisi masih ada udara ya. Kalau kita tekan nanti akan mantul-mantul di sini. Itu adalah kompresi udara. Kita mulai menggeliat 500 psi. Nah, naik 500 psi. Nah, 1000. Tapi ini saya buang dulu anginnya supaya nanti nggak terjadi ledakan ya. Oke, kita tes sekarang langsung ke 2000. 1000. Oh, 2000. Oh, 2000 ya. Kita buat dulu. Udah berapa dia? Plus 0,4. Nah, ini kalau 304 karena unsur nikelnya banyak dan chrome-nya lebih kecil, kayaknya dia lebih runtuh. Kita naikkan lagi sahabat. 3000. Tuh, apa nih? 3000. 0,06 sorry. Tadi 4000 0,06 ya. Masalahnya, jangan-jangan ini orangnya nggak kuat nih. Sekarang ngentung. Tapi kalau kita ujung di sini, oh udah nggak masuk sama sekali di ujung ini. Bukan ya. 0,8 nih. Jadi 5.000. 5.000. Suruh. Udah kembung nih 5.000. 5.000. 0,9. Tapi ini ada bocor nih ya, sahabat. Orangnya nih. Gak apa. Tetap kita coba ke 6.000 PSI. Kita tes ulang ya. 1.000, 2.000, 2.500, 4.000 udah tekan. Ya, 4.000 tuh ya. Udah nggak turun ya. Ulang lagi, udah nggak masuk. Ya, 4.000. 5.000. Oh, 5.000. Salah. Ya benar, 0,19 6.000 PSI. Coba ke 6.000 ya. Ini ngeri nih. Kalau yang tadi itu Parker udah jelas itu saya. Karena ini non merek ini, saya nggak tahu. Kita coba 6.000 mudah-mudahan nggak jebol ya. Bismillahirrahmanirrahim. 5.500. Hampir 6.000. Ya 6.000. Ini 6.000 nih. Ini 6.000 PSI nih.
Ya. Oh, di sini udah nggak masuk nih. Udah nggak masuk berapa nih? 22. Turun. Ya nggak turun ya, sahabat. Kita lihat. Tuh. 6000 PSI. SS304. Oke. Kita catat dulu. Oke, sahabat. Saya nggak berani lagi teruskan. Ini yang menjadi masalah ini selangnya, karena selangnya maksimum spek yang di pembelian 6500 PSI. Kalau saya teruskan, kalau pecah saya nggak bisa lanjut. Oke, kita lihat ini 6000 PSI. Aduh, udah tekan banget ya. Kita turunkan aja. Ya, mampu ya. Selanjutnya kita akan coba yang ini, nih SS316, tapi yang tebalnya 2 mili Parker ya. Kita buka ini. Jadi bawahnya nggak ada bunyi klek sama sekali nih. Nah, ini kita pasang di sini. Oke. Sangat. Pasang. Kita tes dulu, cek maksudnya. Minus 0,03. Catat dulu, minus 0,03 posisi awal. Oke. Aduh, ngeri ini. Kita mulai. Tadi minus 0,03 ya. Seribu, 2000, sabor biar sama. Masih 2000 masih sama 0,03. 3000. Wih, masih ini belum apa nih, belum mengembang. 4000 itu ya. Nah, udah sedikit nih. 4000 udah. Sorry, sedikit 0,05. Saya catat dulu ya. Naik lagi. Aduh, pegang, goyang sendiri dia. 5000. Ini 5000 PSI coba. Ya. Masih. Oh, naik. Naik 0,06. Kalau nanti bisa dapat. Ini 5000 ya. Sekarang 6000 coba lihat, sahabat. 6000 sahabat. 6000. Waduh, ini sampai tekan nih, lari nih. Aduh. 6000. Gila. Masih 0,6. Kita atas tambahin lagi lah. Kalau mau pecah-pecah lah ini karena udah ngelupas nih. 6500 ya. Dikit dulu. 6200. 6400. Udah tak masuk? Ya. 6600. 7000. 7000. Udah nggak kena. Kita lihat 7000. 7000 0,15. Waduh, 7000 0,15. Kuat ini. Ya, tuh ya 7000 ya. Nah. Tuh siap ya, 7000 ya. 7000 PSI atau 500 bar. Ini berkembang 0,15 mili. Saya hentikan aja ini. 7500 PSI ya. Udah nggak bocor. 7000 PSI ya. Ini kayaknya masih mampu lebih nih. Ya, tapi tetap saja saya ingin melihat ini kondisinya selamat. Materialnya bisa kita gunakan kembali. Oke. Kita kendorkan ini. Lihat ya. Kita kendorkan. Wah, nah dia lemes lagi, nggak tegang lagi. Aduh, kopios. Aduh, ngeri banget tadi yang 7000 PSI ya. Waduh, bukan main. Ini pompanya ini bisa 10.000 itu. Tadi udah kita perbaiki. Jadi resumenya gini ya. Daftar yang kita dapatkan tadi datanya. Yang 316 SS
Ini tebalnya 1,5 mili ya. Jadi OD-nya semuanya 19 ya sahabat. OD-nya itu semuanya 19. Ini standarnya 0,05. Artinya bukan ukuran awal. Nah, ini ketika di 2000 PSI yang tebal 1,5 itu plus 0,055. Jadi artinya kalau ini sudah ke sini berarti 0,5. Nah, di 3000 PSI 0,06. Jadi kalau ini 0,05 minus 0,06 berarti sudah seperti itu. Nah, ini ada juga di bagian ujung tadi yang sampai 0,12. Nah, ini nggak tahu mungkin apakah memang pipanya sudah oval, tapi ini udah seperti ini. Nah, 4000 PSI 0,07 ada peningkatan, dan di sini tapi kalau dia oval mestinya dia nggak nambah, tapi nambah 0,14 ya, rata-ratanya. Jadi ini kalau dibagi dua aja, dua. 5000 PSI 0,016 0,017 nih. Ini untuk yang SS 316 1,5 tebalnya yang Parker ya. Ini yang Parker ya. Ya. Ini di 5000 PSI, dan di 6000 PSI baru dia 0,19. Sudah hampir 0,2. Nah, itu hasilnya. Dan kita nggak berani lagi di 7000 PSI. Nah, mungkin ini masih bisa, tapi faktornya karena selang saya. Nah, yang 304 ini basisnya minus 0,03. Nah, setelah 2000 0,04 ya. 0,04 3000 PSI 0,15. Nah, itu udah basis di sini dari 2000 ke 3000. Jadi kalau grafik tensile strength-nya itu nanti udah yang di sini udah begini. Nah, begini udah naik sini. Nanti kalau ke sini batas plastis udah habis. Nih, ini nggak boleh. Nah, ini baru tadi sini lah sampai situ. Ya. Di apa namanya? Cukup gratis. Nah, di sini dari 3000 ke 4000, nah ini langsam nih, cukup langsam. Artinya kalau tadinya naik ke sini, nah di sini lagi. Ya. Ini saya nggak tahu nih karakteristik ini nih. Nah, udah naik ke sini, nah 16. Di 5000 PSI 0,19. Nah, di 6000 itu 0,22. Nah, ini udah kita stop nih. Nah, nanti kita lihat nanti karakteristik material fotoresist. Ya, ini nggak berani. Karena alasan tadi selang saya itu maksimal 6500 PSI. Nah, yang tebal 2 mili sama ini standar sebelum di kasih tekanan 0,03 minus, ini 0,03, tapi sama ya. Berarti ini sama di 3000 PSI. 4000 PSI baru ada mulai perubahan sedikit 0,02, jadi kecil sekali. Nah, di 5000 PSI 0,06, ada yang 0,07. Nah, inilah, ini di rata-rata aja lah. Di 6000 PSI 0,07, ada yang sampai 0,10. Jadi nilainya kalau stripnya 10 ya. Kalau toleransi ini, toleransi ini 0,01 nih. 0,01. Kalau 10 strip berarti 0,1. Nah, ini udah 10 strip. Jadi sudah 0,1, jadi sudah 0,1. Nah, karena terakhir saya ingin mencoba kekuatan selang tadi kan cuma 6500 PSI. Saya coba akan mampu di 7000 PSI, sahabat. 7000 PSI itu dengan perubahan apa namanya diameter 0,15. Jadi ini panjangnya OD 19. Jadi panjangnya semuanya itu adalah 600. Jadi panjang ini ya. Jadi banyak. Nah, ini sahabat, jadi menunjukkan bahwa strukturnya kita lihat di sini. Kita turunkan. Ya, baik sahabat. Ini unsur kimia atau unsur mekanis atau struktur kimia daripada stainless ini. Ini yang 304. Ini karbonnya 0,08%, yang 316 sama 0,08%. Untuk mangannya sama 2%, 2,0 ya. Fosfornya 0,45, yang 316 0,45. Sulfurnya belerangnya itu sama 0,03, 0,03 ya. Persen ya, ini sahabat ya. Nah, kemudian silikon itu 0,75, 0,75 ini sama. Ini untuk lihat nih ya. Nah, kromnya untuk kekerasannya ini yang beda. Di 304 itu adalah 18%. Sementara yang di 316 16 sampai 18%. Nah, yang lebih menonjol lagi adalah pada unsur nikelnya. Yang 304 8%, yang 316 10 sampai 14%. Jadi nikel ini untuk menjaga material supaya nggak mudah crack ya. Nah, kalau krom ini keras sekali, jadi terutama untuk mengkilap, dan yang jelas ini untuk apa namanya tanda kekerasan ya kromnya. Nah, kalau terlalu tinggi juga nggak bagus. Nah,
Ini ada molybdenum ya. Nah ini yang perbedaannya. Ada molybdenum yang S304 ini kosong, dia nggak ada campuran. Sementara yang 316 ada 2-3%. Nah ini hanya perbedaannya nanti ketika ini dipakai di lingkungan saja, misalkan di laut atau di air asin atau di asam sulfat. Ini karena ini untuk antioksidan ya, anti korosi ya. Ini molybdenum ini. Jadi ini kelihatannya nggak pengaruh. Cuman ini masalah lingkungan aja, pemakaian lingkungan. Nah, sementara Fe-nya, velonya ini baran, ya, baran. Jadi untuk mencampur semua itu 100% nanti valium. Nah, yang di sini, ini yang lebih ekstrim lagi, itu adalah elongation-nya. Jadi jarak, jadi apa namanya, tingkat lentur ya, elongation kalau dikalikan dengan jarak, tingkat lenturnya. Ini yang 70% ini saya juga hebat nih. Nah, sementara yang untuk S13 itu 40% relatif lebih kecil. Jadi ini relatif lebih lentur. Nah, ini agak kaku. Jadi sahabat bisa pilih sendiri. Nah, ternyata seperti itu. Pantesan saja tadi kalau kita lihat di atas, ya, kita lihat di atas, ya, lihat di atas ya. Jadi walaupun 304 ini mengembangnya sampai segini, tapi masih mampu nih. Ini masih nggak masalah. Nah, dan 316 ini ya karena agak kaku ya, karena kromnya tinggi tadi, tetapi diimbangi dengan nikel yang tinggi. Ini masih bagus. Nah ini juga sama ini. Nah ini yang menjadi catatan ini aja nih, ini yang sampai 7000 PSI. Tetapi yakin ini kalau kita sampai naikkan 7000 PSI masih mampu ini. Baik, itulah sahabat hasil uji coba kita hari ini. Kalau kita lihat dari rangkuman yang ada di sini semuanya tadi, ya, itu terserah sahabat memilihnya ya, dan keperluannya untuk apa. Kalau memang kita daerahnya ditinggal di pinggir laut ya, mungkin bisa 316 ya. Tapi kalau kita nggak di pinggir laut, di 304 gitu ya. Jadi maksud saya seperti gini, kita menyesuaikan sesuai dengan penggunaannya aja ya. Sebagai contoh misalkan ban apa namanya, mobil sama kereta api kan sama-sama punya ban ya. Nah kalau mobil itu banyak menggunakan rubber, kereta api karet besi. Nah, mobil bisa pakai besi, tetapi peruntukannya nggak tepat. Sementara kereta api juga bisa, tapi juga nggak tepat juga karena memang landasannya memang itu saja. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi sekali lagi juga ini bukan merupakan standar ya, bukan standar pembuat. Yang jelas yang bisa mengeluarkan standar ini adalah di bawah wewenang orang riset, terutama dari pabrik pembuat itu sendiri. Dan sahabat bisa saja seperti ini. Dan saran saya tadi itu dengan 6 baut pin ini saya pakai M6 itu sama sekali nggak seperti kemarin ya. Kalau kemarin itu kan sempat bunyi tek gitu ya, tapi ini bagus bautnya, cara pakai 8/8 ya. Saran saya nanti kembali kalau bisa menggunakan berat, sistem berat itu lebih aman menggunakan sistem berat yang panjang. Ini tadi saya bikin 30 mili ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas dukungan semua sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.